ya, insya Allah ini sudah mafhum lah ya, isim, fi'il, dan harf, bagaimana definisinya dan cakupannya, ciri-cirinya. Intinya kalau harf yang perlu diingat, kadang kan ada yang mirip isim atau harf ya, isim atau harf seperti itu. Nah, kalau harf dia tidak bisa diganti harokat gitu ya. Kalau fi aja, ala yang ala, nggak ada yang ingla atau apa namanya hatta atau huta jadi huta gitu ya. Jadi kalau isim belakangnya masih bisa diganti-ganti harokatnya, tapi kalau harf dia tidak bisa. Tidak bisa. Dulu. Nanti ya, kemudian 4 properti isim ya, karena kita yang pertama dibahas adalah isim, status, i'rab, bilangan, adat, gender, jenis, dan tipe isim. Terkait dengan status ada 4 hal. Yang pertama adalah tentang bentuk, ya, bentuknya rofa, nasab, atau jar. Defaultnya adalah rofa, jadi kalau tidak ada alasan untuk jadi nasab dan jar, maka dia rofa. Ya. Sebentar. Kemudian nasab sering alasannya di suatu isim menjadi nasab itu kalau dia jadi ini ya, maf'ul begitu. Sering tampilnya dia sebagai maf'ul atau korban dari harf nasab. Korban dari harf nasab maka kan dia nasab atau jadi maf'ul gitu. Jadi pasti ada alasan untuk suatu isim jadi nasab. Kalau rofa itu default. Nah, kalau jar itu juga lebih sempit lagi ya. Nggak ada tiba-tiba suatu isim itu kasroh atau jar bentuknya, tampilannya tanpa ada alasan. Dan seringnya alasannya adalah dia korban harf jar atau menjadi mudhof ilaih. Nah, nanti berarti kata yang di depannya itu jadi mudhof gitu ya. Itu juga kepekaan kita melihat konstruksi idhofah di dalam Al-Quran. Kemudian ya, ini tabel muslimun muslimatun. Insya Allah sudah familiar ya. Utuh versus ringkas ya. Seringkali utuh versus ringkas ini terlupakan gitu ya. Dalam arti kadang peserta lupa gitu, bahwa ada materi utuh versus ringkas. Gitu. Jadi ketika kehilangan suara n ya dari tanwin atau huruf nun, nah, maka tampilannya menjadi berbeda ya. Nanti berguna ketika menganalisis idhofah juga, mengharokati idhofah. Nah, 4 alasan untuk utuh menjadi ringkas sekarang sudah dibuka ya. Dulu yang waktu unit 1 kan belum. Kalau sekarang utuh menjadi ringkas itu ketika menjadi mudhof ya. Ketika mudhof itu ada ringkas syaratnya. Kemudian di belakang ya munada tidak boleh ada tanwin ya. Ya ada wudu. Ya rohmanu, ya adamu gitu. Kalau saya pakainya ya adamu. Oh, berarti nggak boleh ada tanwin di sana. Terus ringkas. Tampilan di belakangnya munada harus ringkas. Kemudian la nafiatul lil jins ada 4 syaratnya yaitu tunggal, umum, ringkas, dan nasab ya. Itu maka la roiba fi gitu. Dipegang satu ayat yang itu jadi patokan kita gitu ya. Ini Ibu. Ya, terima kasih. Semi fleksibel. Nah, alasan keempat untuk utuh menjadi ringkas itu adalah semi fleksibel ya. Semi fleksibel itu isim-isimnya tidak boleh tanwin. Kan? Ya, punya Ibu nggak ada ya? Iya. Nah, awalan catatannya awalan alif lam bukan urusan untuk ringkas. Nah, tidak menyebabkan hilangnya tanwin ya. Ringkas ya, tidak menyebabkan ringkas meskipun dia kehilangan tanwin. Ini kesimpulannya tentang utuh dan ringkas. Lanjutnya kemudian kosakata. Fleksibilitas ya, tentang fleksibilitas, soalnya diingat tidak semua
nasob jar ya, terutama jar itu kemudian kasroh gitu ya. Ada isim-isim yang semi fleksibel. Kalau fleksibel, ini fleksibilitasnya fleksibel maka sama dengan tabel muslimun dan muslimatun. Bisa utuh, bisa ringkas ya. Sebagian besar isim itu fleksibel. Kemudian yang kedua yang non fleksibel itu diakhiri sama alif atau alif maksuroh. Kemudian isim mausul juga non fleksibel di tunggal dan jamaknya. Isim isyarah juga ya. Dihafalkan kembali, dibayangkan kembali tabel isim mausul dan isim isyarah. Semi fleksibel, nah ini yang kategorinya lumayan banyak ya. Pokoknya syaratnya tidak boleh kasroh dan tanwin gitu aja. Nasab dan jarnya sama. Semi fleksibel menjadi fleksibel jika berawalan alif lam ya, atau sebagai mudhof atau 3 huruf tengahnya sukun. Jadi kalau berawalan alif lam jarnya boleh kasroh ya. Berawalan alif lam jarnya boleh kasroh. Sebagai mudhof nah, itu berarti boleh kasroh juga. Ya. Jarnya boleh kasroh. Tiga huruf tengahnya sukun kembali ke fleksibel ya. Maka boleh tanwin dan boleh kasroh. Dan kategorinya ada berapa nih? Itu ya. Insya Allah banyak. Dilengkapi nanti ya kategorinya sambil dipelajari. Semua nama perempuan itu yang fleksibel, nama laki-laki non Arab gitu, kecuali HMSS ya, di Al-Quran itu ada 4 nama Arab itu HMSS, Hud, Muhammad, tapi nanti kulitnya langsung disingkirkan. Nama tempat spesifik ini juga semi fleksibel, kecuali berawal Islam ya, atau tidak pun ya, misal nama surga itu dia nggak taksir pola tertentu ya Allah. Jamal kasir pola tertentu ini yang perlu diingat ya, dan juga banyak di Al-Quran nanti yang muncul semacamnya. Nah, kadang antuna masih kelupaan yang tentang 4 jamal kasir ini. Bahkan diingat-ingat kunci masjid ulama pewaris anbiya ya. Kunci itu mafatih ya, panjang ada yaknya gitu. Nggak bisa nulis. Udah nggak usah nulis ya. Mafatih ya. Setiap kali menemui yang pola seperti itu, maka dia semi fleksibel, tidak boleh dikasih tanwin ya, nggak boleh kasroh juga. Masajid, kalau masajid pendek, masajid, ulama, anbiya, ini masih kadang kalau mengharokati masih terlewat ya begini ya. Nah itu 4 pola itu silahkan dipegang betul-betul. Yang semacamnya, buang tempat bukan di sini, buang tempat. Yang semacamnya, yang seperti yang di samping ini, berarti dia juga ikut semi fleksibel juga gitu. Ya. Nah ini baru ya, materi baru. Kunci masjid ulama pewaris anbiya. Komparatif ya, komparatif itu dia polanya apa lu? Gender laki-laki dan perempuan. Kemudian belakangnya biasanya tambah min gitu ya. Ahsanu min, aswaru min, azlamu min. Minjam ini bisa disepas. Ambil yang lain. Ambil yang lain. Yang masih semi fleksibel yaitu warna ya. Laki-laki berpola afadu ya. Ingat Hajar Aswad gitu aja, Aswadu Afadu itu. Yang perempuannya Sauda, Harbatus Sauda. Kemudian kategori ketujuh untuk yang fleksibel ada cacat tubuh, sama juga ini tidak sering muncul dalam Al-Quran ya. Abel kamu kayaknya ada, kalau yang lainnya tidak ada.
tidak muncul dalam Al-Quran ya. A'roju ada a'roju. Ini minim-minim sebenarnya, tidak banyak di Al-Quran kan. Ya, kita perlu kategorikan juga bahwa dia adalah semi fleksibel, tidak boleh astro dan tani. Ya. Kemudian diinjak aja nih, kita diinjak. Ini ada petanya juga, sudah ada di buku ya. Alhamdulillah. Ya. Duduk, sayang, duduk, duduk. Ini sudah selesai. Oke, itu yang pertama tentang status tentang bilang diinjak, diinjak. Belajar bilangan. Yang penting pada bilangan adalah yang jamak ya, 6 macam jamak. Insya Allah sudah paham lah ya. Langsung kesimpulannya aja. Jamak laki-laki, mudzakkar salim ya, dianggap sebagai 3 laki-laki, kata gantinya adalah hum. Jamak perempuan berakal, dianggapnya sebagai 3 perempuan ya, akhirannya atun atin ya. Kalau yang jamak perempuan dan jamak laki-laki itu ada akhirannya. Kalau yang jamak taksir tidak ada akhirannya. Itu yang membedakan ya. Jamak perempuan berakal dan tidak berakal di akhirannya atun dan atin. Ya. Jamak laki-laki una ina. Semua yang tidak berakal dianggapnya satu perempuan ya. Jamak taksir berakal. Nah, nanti kalau misal ada soalnya ya, diminta untuk menguraikan 4 propertinya, cantumkan dua-duanya. Jamak taksir berakal bisa dianggap sebagai satu perempuan atau aslinya. Kalau aslinya laki-laki wujudnya ya 3 laki-laki, kalau wujudnya perempuan misalnya gitu ya 3 perempuan gitu ya. Isim jamak. Nah, ingat kata-kata yang masuk ke isim jamak ya. Dia 3 laki-laki. Apa ini yang banyak toh di situ di dalam unit 4 ini. IKN, nah temannya IKN udah banyak. Oh, ini buang. Kemudian kalau yang akhiran nyata itu bisa tak marbutoh ya, bisa dianggap satu perempuan atau 3 laki-laki. Gitu. Tapi pada dasarnya isim jamak hanya dianggap sebagai 3 laki-laki. Ya. Mohon maaf ini banyak menyimak dulu kalau lagi review seperti ini ya. Sambil dibuka lagi catatannya. Kalau masih ada yang belum lengkap, ada yang mau ditanyakan boleh. Ya, selesai bab bilangan, gender dan tipe, kalau nggak ada masalah ya. Gender itu defaultnya laki-laki. Kalau tidak ada alasan perempuan, maka laki-laki ya. Itu laki-laki. Yang kok ini pastinya selalu. Ini sulit ini ya. Ini yang kejadian. Akhiran tak marbutoh, nah itu kalau jadi perempuan kiasan ini lumayan banyak ya alasannya ya. Ada akhiran tak marbutoh, akhiran alif maksuroh, alif mamdudah, ya. Ini tasbih nanti ada kemudian ya, nama tempat spesifik ya perempuan ya, nama tempat spesifik dia perempuan masuknya. Beberapa ada di Al-Quran ya. Irom, Jahannam, maka jamak yang perempuan dan jamak taksir itu semuanya dianggap sebagai satu perempuan. Anggota tubuh berpasangan ya. Dan Arab Saito terakhir ini tidak ada tambahan yang dari unit 1 atau sima'in istilahnya adalah Arab sima'in. Kami sudah. Itu juga banyak ya, tadi semi fleksibel 7 kategori, yang luar perempuan juga 7 kategori.
tipe tidak ada yang baru juga, nakiroh dan ma'rifah. Ma'rifah hanya karena ada alasan tertentu ya. Alasannya saldi ini ingat apa namanya singkatannya ya, nama spesifik, awalan alif lam, isim dhamir, isyarah, mausul, isim setelah ya munada, dan juga jika mudhof ilahnya spesifik maka mudhofnya juga spesifik. Aturan munada ini yang insya Allah nanti banyak keluar ya sepertinya. Saya sekarang nggak ada lagi file ujian ini tempatnya karena sudah ditarik semua. Jadi saya juga baru tahu soalnya nanti ketika sudah mendapati ujian. Maaf, nggak bisa skill terlalu banyak. Tapi nanti ada kisi-kisi. Aturan munada ya, diingat sambil dilihat lagi catatannya bagaimana. Nah, intinya kalau dia isim biasa, ya bentuknya rofa. Nah, kalau idofah, nasob. Ya. Jadi yang di belakangnya itu, kalau isim biasa rofa, kalau idofah, nasob. Nah, kalau idofahnya dengan domir tempel ana, bisa jadi ya-nya dibuang. Ya, ini contohnya ya ibadi, jadi pendek. Harusnya wahai hambaku gitu kan, hambaku ibadi gitu kan, panjang harusnya. Cuman ya-nya dibuang. Itu sering. Ya qaumi. Kalau melihat Robbi, nah ini, Anda lihat di sini tiba-tiba qala Nuh. Nuh itu berkata Robbi. Kenapa tiba-tiba jar? Kenapa bukan Robbu gitu ya? Kita perlu curiga itu. Nah, harusnya kan defaultnya itu kan Robbu kalau tidak ada alasan. Nah, maka ketika kita melihat Robbi, curigalah itu adalah munada. Ya yang di depan terbuang, ya yang di belakang juga terbuang. Harusnya ya Robbi gitu kan. Wahai Tuhanku gitu. Tapi yang tertera di dalam ayatnya hanya Robbi saja. Nggak bisa sebenarnya tiba-tiba jar di situ, nggak bisa. Jar itu kalau nggak korban harf jar ya mudhof ilaih gitu kan. Nah, sesuatu yang ganjil. Kita perlu melatih sense of sense of ganjil itu gitu ya. Maksudnya kita melihat sesuatu yang ganjil itu harus kita latih. Kita menganalisis ini kok bisa seperti ini ya. Maka dasar teorinya harus kita pegang dulu. Nah, jika ekor ya-nya tidak hilang, maka bukan panggilan. Robi, tiba Robi gitu, malah bukan panggilan. Kalau panggilan, depan dan belakangnya hilang dua-duanya. Ya. Kalau Berarti Robi harokat tidak. pendek gitu ya, Us? Gimana? Harokatnya pendek, maksudnya yang nggak dipanjangin. Betul ya. Jadi depan belakangnya hilang. Kalau cuma salah satu atau yang depan saja yang hilang, Robi gitu ini masih panjang nih, nah itu malah jadi mutada gitu kan. Ultu Robbi, aku berkata Robbi, gitu. Berarti Robku adalah apa gitu. Kalau pendek, nah kemungkinan besar dia adalah munada yang kehilangan. Tadi yang idofah yang jadi nasob itu Nasob. bisa saja yang apa namanya awalnya bentuknya robuna jadi robbana gitu saja ya. Robbana gitu. Nah, kita kan melihat di Al-Quran tiba-tiba Robbana, nah itu berarti sebenarnya ada ya yang hilang di depan. Oh, jadi ada ya yang hilang terus dia sudah berubah jadi nasob gitu ya. Betul. Tapi ada juga yang depannya ya tapi ini nasob. Enggak. Apa pasti hilang? Ada. Ada. Ya Nisa An-Nabi ada di apa Al-Ahzab kayaknya ada juga. Jadi bisa ada, bisa hilang gitu. Ya asla Yasriba gitu ada ketika apa penduduk Yasrib gitu kan ada itu di Al-Quran. Gitu. Kemudian sudah satu latihan ya. Oke, lanjut. Ini idofah ya, masuk idofah ini lumayan banyak materi barunya ya. Tidak terlalu sulit. Dan kosakatanya banyak ini ya. Jadi Antuna memang sudah mulai belajar kosakata. Ini senjata kita kalau belajar bahasa tapi nggak punya kosakata ya gini. Aturan idofah dasarnya seperti ini ya. Intinya dia tidak boleh disisipi. Kemudian huruf ilahi harus jar. Mudhof, ringkas dan tanpa alif lam.
Idofah ada yang susunannya serial, ada yang susunannya paralel ya. Insya Allah Antuna sudah lulus lah ya berarti. Saya tidak terlalu panjang. Kemudian spesial mudhof. Nah ini yang sering kadang ketika mengharokatin kita lupa ya. Jadi kalau mengharokati ini kenapa gitu? Maksudnya kita tidak ngeh di situ dia spesial mudhof. Jadi kita tidak melabeli dia sebagai idofah. Diingat-ingat aja ya. Ini spesial mudhof, dorof yang waktu, yang bukan dorof itu. Nah, kemudian ini saya lupa ini ada nggak ya supaya soal ini mungkin ada ya. Jadi ketika si mudhof ilaihnya itu berbeda jenisnya ya. Mudhof ilaihnya satu spesifik maka bisa kita artikan sebuah bagian dari satu benda gitu ya. Satu bagian dari satu benda. Kalau jamak berarti satu benda dari banyak benda. Ya. Kalau umum berarti nah, setiap benda tanpa ada batasan gitu ya, tanpa ada batasan. Nanti silakan dibuka-buka lagi catatannya, dibuat ringkasannya sepahamnya masing-masing. Kemudian asmaul khamsah, al asmaul khamsah itu 5 spesial isim ya. Mungkin ada yang berbeda dengan yang di buku, silakan benar-benar diperbarui ya, maksudnya dikoreksi bukunya karena itu cetakan lama. Mertua, saudara ayah, pemilik milik ya. Ini bentuk mertua hamun, hamun. Ahun, abun, nanti ada zu dan juga kamun. Nah, ketika menjadi idhofah, bagaimana alat asmaul khamsah ini? Tambahkan huruf mad di belakangnya ya. Huruf madnya sesuaikan. Kalau lagi rofa berarti wawu, kalau nasab berarti alif, kalau jar berarti ya. Ya. Khusus untuk mulut nih, kehilangan huruf mim kan tadi famun ya. Jadi fu, fa, fi gitu. Dan tidak banyak muncul di Al-Qur'an. Jadi aku ketika Antuna akan membuat idofah, jangan lupa tambahkan huruf mad di belakang al asmaul khamsah. Abu, aba, abi, kamu. Untuk zu atau pemilik ada tabelnya ya. Nah, di-review lagi silahkan. Du, zadi, zawa, zawai, zawai. Tidak semuanya muncul di Al-Quran, tapi beberapa muncul. Sedangkan yang perempuan adalah zatu, zati. Wasama idzatir roja gitu ya. Dan demi langit zatir roja. Karena langit itu perempuan, maka zatir roja. Ya, perempuan juga, gitu kan mensifati langit ya. Jadi 4/4 misalkan dia menjadi sifat si zu ini pemilik itu bisa disesuaikan 4 propertinya dengan yang disifati gitu ya. Bisa dia muncul dalam mau sifat-sifat bisa. Dan banyak di Al-Qur'an itu. Ya, ini tinggal latihan. Selanjutnya materinya adalah isim tafdhil ya. Isim tafdhil itu bisa bermakna komparatif, bisa bermakna superlatif ya. Ini yang pertama itu isim tafdhil yang bermakna komparatif ya. Bentuknya af'alu, dia semi fleksibel. Ini juga muncul nanti banyak di latihan soal. Jangan dikasrohkan dan ditanwinkan. Isim tafdhil itu bisa bermakna ini ya, komparatif, superlatif. Yang komparatif selalu af'alu ya, diikuti min. Untuk laki-laki dan perempuan 1 2 3 sama. Aksbaru min, khairu min, syarru min. Kalau yang superlatif baru ini yang harus pakai alif lam atau dia jadi mudhof. Laki-laki pakai pola af'alu ya. Oh, ingat ya Allahu akbaru berarti Allah yang maha besar, paling besar. Nah, kalau yang perempuannya polanya fu'ala ya, kubro. Qommatul kubro. Ingat di ayat itu ya di An-Nazi'at itu. Qommatul kubro, qommatu. Nah, itu berarti perempuan, versi perempuan untuk yang paling besar itu kubro. Ya.
kemudian atau sebagai mudhof nanti jadikan dia mudhof ya. Ahkamul hakimina. Jadi hakim sebaik-baik hakim atau hakim yang paling baik di antara hakim yang ada. Penyayang yang paling penyayang di antara para penyayang yang ada. Di ahsaniha, ini juga mudhof ya. Di ahsaniha, yang paling baik di antaranya. Asma, kenapa digitukan? Lengket kan? Afwan Ustazah, boleh diulang nggak Ustazah? Tiba-tiba ngeblank. Oh iya, ya. Isim tafdil itu Heeh. ya pada dasarnya dia bisa terbagi menjadi dua ya, komparatif atau superlatif. Kalau komparatif itu lebih dari, ada pembandingnya ya, ada yang di compare itu. Jadi nanti pasti ada min di belakang. Maka lebih dari apa? Nah ini komparatif itu polanya af'alu saja. Nah ini polanya af'alu. Mau laki-laki mau perempuan yang dibandingkan itu bendanya mau laki-laki mau perempuan, mau 1, 2, 3 itu polanya af'alu saja ya. Aksaru gitu. Misalnya kita membandingkan barang gitu ya. Sayuran gitulah ya. Sayuran wortel lebih banyak daripada sawi gitu. Ini aksaru gitu. Ada pola lain ya yang muncul di Al-Qur'an yang bukan af'alu itu khairun dan syarrun. Nah, kalau ini kan agak beda ya, bukan af'alu ya. Tapi di Al-Quran dipakai sebagai komparasi gitu, akan sesuatu. Dari belakang komparasi ini diikuti sama min, ya. Nah, sudah itu saja secara materi teori ya. Nah, terus yang superlatif atau paling. Superlatif itu juga tetap masuk isim tafdhil gitu ya. Nah, tapi artinya paling, the most gitu. Nah, the most ini tampilannya di Al-Quran itu dia hanya dua aja. Kalau tidak jadi mudhof, ya berawalan alif lam. Ya. Jadi kalau antuna melihat ada isim tafdhil di Al-Quran, tapi bukan mudhof, bukan juga ada alif lamnya. Berarti dia komparatif maknanya. Ya. Kalau bermakna superlatif, maka antara ada alif lamnya atau jadi mudhof. Dia ceritanya. Itu sudah. Kan baru kali lagi ngomong. Itu baca nggak sama. Ini sama. Kalau sebagai mudhof polanya tetap seperti af'alu tadi saja. Ya, polanya tetap af'alu ya. Yang ini apa namanya? Kalau berawalan alif lam baru Iya dia juga ya. yang af'alu dan Baru fu'ala ya. Kalau mudhof kayaknya af'alu semua ya polanya ya. ya ya. Oh iya, saya juga baru ngomong kalau ini. Betul. Jadi kalau sebagai mudhof ya mau laki-laki mau perempuan af'alu ya. Seringnya mungkin yang muncul laki-laki gitu ya. Yang perempuan emang nggak ada kayaknya. Perempuan kemudian jadi mudhof gitu ya. Jadi kembali ke pola af'alu, tapi dia tampilannya mudhof di situ. Nah, maka dia adalah superlatif. Kalau yang bukan mudhof, kirinya nanti ada af'alu dan fu'ala. Kiri saya. Kiri. Oke, lanjut. Ini juga sama seperti tadi ya. Ketika di isim tafdhil, kalau tadi kan spesial mudhof. Kalau ini yang di isim tafdhil, itu mudhof ilaihnya juga berpengaruh terhadap artinya. Ada satu spesifik, jamak spesifik, dan satu umum. Ya. Susah ya. Oke, lanjut. Ya, namanya sudah tuntas ya, karena emang sudah selesai setelah ini. Nanti ini modal banget di unit 6 gitu. Jadi kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan sekarang. Mau diulang juga boleh. Lanjut. Harf jar. Jar wa majrur. Fakta selanjutnya adalah jar wa majrur.
Nggak ada tambahan ya di unit 4 ini, cuma mengulang saja. Tambahannya yang tidak muncul di Al-Quran itu saya rasa nggak usah dihafal. Ya pengetahuan saja gitu ya. Kalau nanti gitu Antuna sudah siap untuk membaca kitab, nah sudah ada bekalnya. Cuman di kitab pun yang saya apa namanya ya baru sedikit sih, baru kitab nggak terlalu muncul gitu, belum ada muncul kayak gitu harf jar yang di biru-biru itu belum kitabnya. Syekh Fadil Solih As-Samarwati, jadi fokus jadi apa harf jar yang biasanya. Tapi seneng ini kan harf apa jar majrur itu kan paling sering muncul ya, jadi seneng kalau ketika mengharokati kalau ada jar majrur itu jelas harokatnya, nggak usah mikir gitu. Ya insya Allah semoga Antuna juga berkesempatan ya untuk bisa inilah melanggengkan Irfani RP-nya nanti dengan baca Quran juga. Oke, lanjut harus jar itu lah ya. Nah lam ini yang kadang juga suka bingung ketika kita mengharokati ini lam apa gitu ya, harus dianalisis ya. Cocoknya yang lam apa sebenarnya gitu ya, ada lam harf jar, ada lam taukid gitu ya, ada lam harf jar yang dia dengan isim kan berbeda ya. Kalau lana itu dengan domir tempel jadinya la, tapi kalau dengan isim itu jadinya li. Nah, li nanti ada juga kalau ketemu fi'il, dia adalah pecahan dari likai ya, adawat nasab gitu. Jadi lam itu macam-macam ya. Nanti ketika kita mengharokati lam ini ketemunya sama siapa, isim atau fi'il. Jadi kita akan tahu bagaimana cara menerjemahkan. Sudah selesai. Oh ini langsung harna sama ismuha ya. Harna sama ismuha juga tambahannya sedikit sebenarnya. Cuma ketika apa ditambahkan harf jar aja ya. Cuman ya secara konstruksi tidak mempengaruhi, cuma secara arti saja ada sedikit perbedaan. Itu inna annaka anna bi anna li anna lakina laitana anna. Maka kalau ada ini, maka nanti di belakangnya dicari korbannya ya. Ingat kalau sudah innani itu sudah karena sofa ismuha, jangan dicari korbannya lagi. Kita pintar-pintar menganalisis ya. Gimana sih? Semut, ada semut banyak. Sudah selesai. Apa ini? Oh, mau sufa sifat kalian. Mau sufa sifat, saya kira beda filenya. Mau sufa sifat itu 4 propertinya sama ya. Makanya ini kemudian pelajaran 4 properti tidak selesai ketika kita masuk materi fragmen. Di tengahnya ada kata yang. Di antara mausuf sifat tidak boleh ada kata wa gitu ya. Jadi kalau bukannya sama ya berarti bukan mausuf sifat. Nah ini aturan-aturan ini silahkan nanti dimasukkan ke ringkasannya Luna ya. Sifat boleh lebih dari satu, nggak usah pakai wa ketika mausuf sifat ya. Sorsorin artiatin langsung saja tanpa ada wa. Kemudian mau sifat boleh terpisah. Sifat tidak boleh memutus rangkaian idofah ya, makanya kalau kita ya selama ini Anda sudah melakukan banyak. Nah, gimana caranya bisa membuat mausuf sifat tanpa merusak idofah? Mausuf sifat boleh berbeda, kalau idofah nggak boleh berbeda. Sifat bisa mengarah ke mudhof atau mudhof ilaih tergantung propertinya ya. Pokoknya dia 4 propertinya sama aja ada yang
Udah, ini isyarah wa musyarun ilaih. Isyarah wa musyarun ilaih ini ada hafal ya. Yang penting hafal dulu, itu model pertama. Kalau nggak hafal ya peletakannya ya kan juga harus sama 4 propertinya ya. Syaratnya harus sama 4 propertinya juga sama dengan mausuf fasifah. Ulaika, haulai, dihafalkan ya sampai tertutup. Nah, isyarah itu bisa berfungsi jadi macam-macam ya. Bisa jadi majrur, bisa jadi harf nasab juga bisa. Jadi korban harf nasab juga bisa. Bisa jadi mudhof ilaih juga ternyata gitu. Nah, fragmen isyarah wa musyarun ilaih 4 propertinya harus sama. Nah, jadi perlu hati-hati untuk tidak menjadikan fragmen itu menjadi kalimat ya. Jadi kalau nanti menjadi kalimat ya sudah bukan fragmen lagi berarti ya. Dan jumlah. Bisa diamati contoh-contoh tersebut. Kalau di sisi bomir asli nanti jadi kalimat. Mengartikannya dibalik ya. Kalau hadal kitabu berarti kitab ini. Bendanya dulu, baru isyarah. Ini yang mengarah-mengarah kemarin sudah lumayan ya. Dengan banyak latihan. Alhamdulillah sudah lumayan lancar. Isyarah yang mengarah ke mudhof letaknya di mana? Di akhir ya. Isyarah yang mengarah ke mudhof, karena mudhof berada di depan, maka lemparlah isyarah ke belakang, ke paling belakang. Gitu. Kalau yang mengarah ke mudhof ilaih, maka letaknya sebelum mudhof ilaih itu. Kalau yang mengarah ke mausuf, ya, berarti letaknya di mana yang mengarah ke mausuf? Di depannya ya. Di depannya mausuf. Itu aja 3 itu kayaknya. Mengarah ke mudhof ilaih, dan mausuf. Ini juga yang penting ya, nanti kita karena ada soal ujian itu tidak semua yang ada di Al-Quran ya. Iya, ada yang benar-benar kita diuji teorinya gitu. Ya kayak selama ini kita mengerjakan soal kan nggak semuanya di Al-Quran. Jadi mohon bersabar. Artikan tidak semua soal itu ayat saja gitu, meskipun judulnya Quranic Arabic. Karena memang perlu kita untuk menganalisis ayat yang lebih kompleks lagi, kemampuan teori yang luar kepala itu perlu dilatih juga. Jadi nanti soal ujiannya pun bisa jadi banyak yang bukan ayat Al-Quran. Ini kemudian sudah selesai ya. Jumlah ismiyah. Kayak kalau yang baca story saya kemarin ada kelas lain yang baru ujian minit 4 itu. Bingung dengan yang abnormal. Gitu. Abnormal tuh kayaknya urutan abnormal tuh cuma yang di sini ya, yang di jumlah ismiyah ya. Insya Allah tidak terlalu sulit sebenarnya. Yang penting antum fokus saja dan tidak panik. Jumlah ismiyah itu ada mubtada, khobar, dan muta'alliq bil khobar gitu ya. Pengertiannya masing-masing silahkan diambil. Intinya kalau mubtada wajib ada dan dia letaknya nggak harus di depan sebenarnya, tapi dia wajib ada. Cirinya ya rofa pertama ya. Rofa pertama atau fragmen rofa. Fragmen rofa kan bisa jadi mausuf fasifah yang rofa, ya idofah rofa. Pertama sekali itu maka itu adalah mubtada ya. Intinya memberi rasa penasaran. Atlas sofa ismuha juga bisa jadi mubtada dan sering bisa ya. Ya kalau khobar ini adalah rofa kedua ya, atau fragmen rofa kedua. Atau bisa juga kantongnya, kita pelajari juga khobar yang bentuknya kantong. Ta'alil khobar insya Allah mudah ya. Nah, spesial mudhof nih. Jadi tidak semua idhofah itu dia
rofa kan ya, nggak semua idofah itu dia mubtada. Tapi kalau yang idofahnya spesial mudhof, maka dia menjadi muta'alli bil khobar. Ya. Hmm. Terus, lanjut. Ya, komponen jumlah ismiyah itu bisa lebih dari satu ya. Ini materi terakhir kemarin sebelum kita libur. Tes ya. Tadanya bisa jadi dua ya, semakin menambah rasa penasaran. Ya, oh ada domir asli. Pada keduanya itu domir asli gitu. Maka itu double ya, tadanya double. Eh, Kemudian ada yang multiple khobar juga ya. Multiple khobar ini terjadi pada asma Allah yang berkaitan. Tapi jika terdapat wa, maka dianggap satu kesatuan khobar ya, bukan khobar robi, khobar satu, robbukum, khobar dua gitu bukan. Jadi itu satu garis gitu ya, khobar. Nah, mutaklibul khobar ternyata bisa dua juga ya. Dalam, benar. Nah, ini modal juga ya. Multiple muta'alliq bil khobar ini nanti di unit 6 kita akan temui 3 muta'alliq bil khobar. 3, tapi yang satunya ternyata mubtada gitu. Aneh kan? Nah, ini harus kita kuasai dulu sekarang untuk nanti persiapan itu laka, minal ula gitu. Ternyata muta'alliq bil khobarnya lebih dari satu. Nah, ini kita mengenal muqaddam dan muakhir ya. Ini terkait dengan makna ya. Tapi disiapkan aja ya, saya nggak tahu muncul di ujian. Ya, intinya dipahami aja. Kalau ini sebenarnya mungkin terkait dengan makna ya, pemaknaan yang mana kalau ada yang dimuqaddamkan, dia menimbulkan efek makna yang berbeda. Bukan normalnya mutada kemudian mutaklib khobar. Tidak normal mutaklib khobarnya di depan. Itu efek pada muncul kata hanya. Tuh. Eksklusivitas hanya terjadi ketika mubtada bersifat spesifik. Kalau mubtadanya umum, maka tidak eksklusif ya, bukan hanya. Ini contoh-contohnya sambil dilihat lagi di buku di catatan. Urutan normal yang tidak normal yang kedua adalah muta'alli bil khobarnya di tengah gitu ya. Khobarnya jadi muakhir. Bermakna eksklusif juga. Pada intinya itu ya. Nah, ini mungkin yang tidak normal tapi populer dipakai di orang Arab itu yang ada dua jenis ya, kepemilikan sama eksistensi.
kan yang pakai li dan ain ya. Kalau yang eksistensi ada fi, ada tuh, baina. Ini mungkin muncul kalau yang karena memang banyak di Al-Quran juga tiba-tiba li gitu. Ada fi, min, ala, baina, landai yang eksistensi atau keberadaan. Jadi kalau yang kepemilikan itu kita mengartikannya baginya gitu ya, atau dia memiliki gitu. Lahu mulku samawati wal ardh. Jadi setelah lahu itu rofa ya. Jadi kalau kita mengharokati setelah apa namanya kepemilikan itu atau muta'alliq bil khabar itu berarti dia mubtada gitu. Maka kita kasih rofa, bukan nasab, bukan jar. Ya, dia memiliki atau di sisinya terdapat gitu. Ya, di sisinya memiliki gitu. Nah, kalau yang kalimat eksistensi, berarti di dalamnya gitu ya, ada mereka atau di antara mereka terdapat gitu. Ada kata kuncinya adalah terdapatnya gitu ya. Itu yang eksistensi, terdapat. Jadi diawalinya malah muta'alliq bil khabar dulu, baru mubtada'nya. Itu yang bentuk populer ya. Kesimpulannya yaitu ada urutan abnormal yang populer yaitu la dan ya, untuk kepemilikan dan eksistensi itu fi, min, yang sering fi ya, sering muncul fi, min, ala, baina, ladai. Sudah ya kayaknya, sudah selesai. Oh, khobar kantong masih. Oh ini yang khobar kantong yang terakhir ini ya. Nah, khobar berupa kantong itu berarti nanti ada kalimat baru lagi di dalam khobarnya ya. Kita kemarin dengan huruf kecil. Kecil, itu bagaimana cara kita menentukan ada kantong atau tidak, intinya nggak klop aja gitu ya, nggak klop artinya gitu. Misalkan wallahu indahu ajrun azim, kalau kita artikan Allah adalah ajrun azim gitu kayak nggak bisa ya, masa Allah adalah pahala gitu kan, tapi Allah gitu ya di sisinya terdapat pahala. Jadi ini kan yang pola populer tadi ya, indahu gitu, atau dia memiliki pahala yang besar. Jadi klop atau tidak, intinya kalau antara mubtada adalah khobar itu sudah klop, maka tidak perlu ada mubtada khobar kecil, ya. Tidak perlu ada kantong. Tapi kalau mubtada adalah khobar itu nggak klop, nah baru kita munculkan kalimat baru atau kantong khobar. Ya, sambil dipelajari lagi ya. Ya. Ingat kalau kantong, kalau khobarnya bentuknya kantong, maka tidak ada muta'alliq bil khobar pada level pertama. Nanti kalaupun ada muta'alliq bil khobar itu pada kantongnya, masuk ke kantongnya khobar gitu ya. Itu juga yang perlu diingat. Jadi ya alhamdulillah malah nggak bingung ya. Muta'alliq bil khobarnya punya siapa gitu. Nggak, dia masuk ke dalam khobar. Sudah selesai? Ada lagi? Sudah ya? Itu materinya. Ya, alhamdulillah. Saya perlu ini apa? Nyawiin anak sebentar ya. Jadi silahkan disiapkan apa yang belum sempat untuk mengharokati, silahkan sambil diharokati dilanjut ya sampai nomor 30 dulu. Sebentar paling nggak sampai 5 menit. Nanti kita mulai mengharokati. Atau kalau yang mau ada yang ditanyakan, dikumpulkan dulu pertanyaannya nanti kita bahas. Oke, mohon izin.
Ujiannya pekan depan ya, ibu-ibu? Kurang lah Bu Dina, janganlah. Aku 3 materi terakhir tadi lupa mau nanya pun karena belum Belum ngulang nggak. ngulang. Ini saya kayak ngeblank semua dari awal sampai akhir. Tadi katanya 2 sampai 3 pertemuan lagi katanya, Mbak. Oh Iya, gitu. betul, Bu. Soalnya saya juga nanya ke Ustazah, karena kan minggu depan nggak bisa masuk tuh 2 kali Kamis. Jadi Mm-mm. nanya ujiannya kira-kira kapan, karena takutnya ketinggalan atau pas lagi nggak bisa masuk gitu. Iya. Ustazahnya bilang kurang lebih 3 kali lagi katanya gitu, sebelum ujian. Latihan-latihan dulu kali ya. Iya, jangan buru-buru. Kemarin saya reply status saya Ustazah soalnya. Ngelihatnya aku kayaknya mumet ya. Iya, Kak, nggak apa-apa ya kalau lebih dari 3 kali juga masih belum ujian kali ya. Aman, nggak apa-apa. Ngulang-ngulang aja gitu ya. Iya, betul. Besok ya nggak bisa, saya Kamis depan. Mungkin kita Baik. selang-seling aja biar nggak jadi ujian. Iya, soalnya saya juga minggu depan yang lagi nggak bisa masuk. Jadi aduh, ngeri kalau tiba-tiba ujian. Tiba-tiba, iya kalau ujian sendiri agaknya juga lebih deg-degan lagi ya Mbak ya. Heeh, bener, malah lebih deg-degan. Apalagi kalau skor yang lain udah pada ada di grup tuh Keluarin ya. Iya, skornya kan jadi makin deg-degan gitu. yang kemarin bagus lagi yang ujian sama Ustazah. Cuma salah 3 ya. Pas lagi di statusnya Ustazah tuh. Oh iya. Mm-mm. Soalnya 200 ya Bu. Unit Oh. 4? Singgah Iya. aja. Tulisannya 197/200, makanya saya shock duluan jadi. 200 soal? Ya mungkin beranak gitu ya. Kayak yang itu, cuman totalnya begitu, tulisannya 197/200. Banyak banget ya. Makanya jadi ya begitulah. Iya, Mbak. Iya, lagi nggak konsen kan anak-anak lagi persiapan ujian juga ini jadi. Nah, iya betul Bu ini. Gimana? Ada apa tadi? Ujiannya masih lama kan Ustazah? Tergantung kita berapa lama menyelesaikan 50 soal ini. Kalau 2 pertemuan selesai ya berarti pekan ketiganya sudah. Oh kalau gitu Ya. kita perlahan-lahan saja Ustazah. Sehari 2 soal gitu. Soalnya mungkin mudah Ustazah, jawabannya yang sulit. Oh. Iya, kalau untungan ujian besok adalah pilihan ganda ya. Jadi kayak tinggal seleksi aja. Tinggal dipilih aja. Sudah ada jawabannya. Cuma kadang karena saya tuh dari handphone Ustazah mesti ngezoom zoom in zoom outnya itu tuh yang agak PR. Jadi kadang kan kalau harokatnya misalnya yang setelah tasdid gitu kan, kalau kasroh kan dia memang posisinya nggak di bawah ya, jadi di bawahnya tasdidnya gitu. Itu yang kadang nggak teliti gitu dari situ gitu. Ya, kelemahannya kalau semakin lebar layar bagi saya sendiri semakin memudahkan sebenarnya ya. Iya, Jadi kalau itu adanya dia. HP ya sudah. Mm-mm. Tapi karena nggak terbiasa pakai laptop, saya kemarin malah lama jadinya. Oh gitu. Dia mau pakai Iya. Laptop enaknya pakai ini Bu, mouse. Mas ya. Jadi zoomnya cepat gitu, ngezoomnya cepat. Ya disiasatinya mungkin perlu tekniknya siasati ya. Jadi diberdasarkan sebisa mungkin fokus satu soal itu gitu. Kemudian dilihat benar-benar dibandingkan masing-masing pilihan jawabannya. Nah, gitu. Jadi diseleksi, dieliminasi gitulah ya, dieliminasi harus satu gitu. Jadi paling sebenarnya yang paling kelihatan banget rancu itu 2 pilihan aja gitu ya. A sama E gitu misalnya. Jadi yang lainnya tuh salahnya kebangetan. Tapi ya ada yang intinya kita selalu fokus gitu. Nah, kita cuma perlu membandingkan 2 itu
Nah, ini yang paling betul itu yang mana? Berarti bukan yang nyontreng-nyontreng lagi kayak Digifom yang banyak ini ya. Itu kan sering salah Saya nggak tahu, kan kadang ada beberapa soal ya 10 soal terus nanti berikutnya gitu. Saya nggak tahu tuh ada yang bagian nyentang-nyentang lagi atau. Tapi kemungkinan ada karena kan kita fokusnya untuk properti ya. Kemudian ada fragmen gitu. Fragmen kan nggak bisa pilihan ganda gimana tuh. Harus nyentang-nyentang kan. Jadi kemungkinan tetap ada nyentang-nyentangnya. Berapa soal mungkin 20 soal. Nah, nanti soal selanjutnya yang pilihan ganda yang bab apa itu namanya mengharokati kayak gitu. Nanti di akhir ada kisi-kisinya kayaknya. Di akhir mana ya coba. ini aja masih bengong-bengong Ustazah. Di recall materi. Iya sih, makanya Mau belajar tetap nggak sempat kalau udah lebaran anak ngumpul. Aduh. iya, ya saya sendiri pun ketika kemarin off banget ya. Makanya tadi reviewnya kan saya pakai ini, nggak siap kalau harus nulis kayak gitu. Ya, nggak apa-apa, momen lebaran kemarin sudah, tapi kan ini sudah normal kembali ya, insya Allah nanti dalam 2 pekan, 3 pekan ke depan sudah bisa untuk fokus. Ini Jadinya kisi-kisinya. mau nanya pun masih bingung yang mau ditanyakan gitu karena belum yang 3 materi terakhir. Oh iya kok ada ini. Iya, ya, boleh banget ya. Ya, ya, insya Allah itu ya, dicoba dulu aja untuk membuat resume itu. Saya sendiri kemarin waktu unit 6 benar-benar ketika mengajar ya, ketika saya setelah membuat resume itu mengajar pun lebih pede lagi kayak gitu. Oh ternyata ada materi ini. Oh ini ayat ini nyambungnya ke materi ini ya. Kalau bisa dipraktekkan di unit 4 juga. Belajarnya adalah dengan cara menulis. Kayak gitu. Cukup efektif itu bagi saya. Kalau cuma membaca aja atau menghafalkan apa namanya mengawang kayak itu, menurut saya. 10 poin teori benar salah. Nah itu nanti teori benar salah diingat-ingat ya. Semi fleksibel mungkin kategorinya apa aja. Itu teori benar salah itu lumayan tricky ya. Jadi kan pilihannya cuma 2, benar atau salah. Cuman kadang dimanipulasi di kalimatnya itu. Jadi harus benar-benar fokus. 20 poin untuk menguraikan 4 properti isim ya. 4 properti isim, ada status, bilangan, gender, tipe, berarti itu yang centang-centang itu. 70 poin untuk menguraikan fragmen lah, banyak itu. Itu juga centang-centang menurut saya ya. Dan nanti pasti soalnya panjang ya, potongan ayatnya panjang, lalu diminta untuk mencentang. Jadi harus ya ketelitian lah. Fragmen antunan insya Allah udah paham ya. 80 poin menguraikan jumlah isinya. Jumlah isinya itu mana yang mubtada, mana yang khobar, muta'alliq bil khobar. Nah, nanti kalau ada khobar kantong juga ya, nanti ada MK, MBK kecil, mungkin itu juga mungkin bentuknya masih ini ya, bentuknya masih centang-centang juga. Baru yang terakhir yang 20 poin baru pilihan ganda. Sedikit malah yang pilihan ganda ternyata. Itu. Nah, nanti kalau butuh, misal, tapi ini situasi aja ya, saya tidak memberikan langsung semuanya gitu. Mau review fragmen idofah, minta Google Form-nya kayak gitu. Boleh. Japri ke saya aja ya. Tapi saya tidak akan memberikan semua link tak deret kayak gitu. Sesuai kebutuhan saja yang Antuna sedang ragu, sedang pelajari yang mana gitu. Baru nanti saya berikan link Google Form-nya untuk membiasakan ngekliknya itu tadi. Ya, ini ya. Total skor 200 poin, nanti waktunya maksimal 60 menit. Jadi, ya, kalau tidak salah ada 65 soal ya, sekitar 60 atau 65 soal. Ya, itu terkait dengan ujiannya ya. Tapi kita tidak hanya menyiapkan ujian, karena ini kita menyiapkan bekal untuk menghadapi unit selanjutnya ya. Optimis semuanya bisa lanjut ke unit selanjutnya. Ya, kita persiapkan yang lebih dari ya. Ujian sebenarnya ya untuk mendapatkan sertifikat aja, karena belum punya sertifikat juga nggak boleh lanjut ya. Oke, bismillah, kita masuk ke sini, mengharokati ayat ya. Sudah mulai dikerjakan, Ibu? Sudah, Us.
Sudah ya? Oke, alhamdulillah ini sudah. Bu Nina sudah masuk dari tadi kayaknya ya. Sudah saya lihat 5 peserta. Oke. Nah, dari urutannya gimana nih? Bu Anis dulu, Bu Lilis, Bu Nina, Kak Ulfa gitu ya maksudnya ya. Dua soal karena ini tidak terlalu panjang. Silakan Bu Anis. Loh, saya yang nomor 1 kok malah belum lihat ya, baru ini. Oh, terpisah kemarin memang. Ya, jadi kan saya nomor 1 itu ngupload dulu, terus pakai laptop kan Oh, nguploadnya. Saya lihat di HP, oh pecah. Di situ saya nindurin anak dulu, apa-apa dulu. Oh, Saya kasih keterangan, baru saya post yang selanjutnya. oh iya. Oh, nggak lihat sih. Gak apa-apa, bisa insya Allah. Ya, bedakan Bu Anis. Hum, Mm-mm. kau, hum kaumu tohu nih, Bentar. kaumu hum, Hum, Bang. Boleh dilihat artinya, boleh banget dilihat artinya. Mereka adalah kaum yang melampaui batas. kaumu tohu nih, Oke. kaumu. Belum di unmute, Us. Tuh, anak saya itu lagi mandi teriak-teriak terus dari Oh, kamar. Oke, kaum yang, nah berarti ada yang nih. Kalau yang fragmen apa? mau subhasif. Fragmen apa ya? Mau sufasifa. Oke, berarti samakan 4 properti antara kaum dengan tohun. Itu berarti Jadi di sini kaum ya. Kalau tidak ada alasan jadi ringkas, karena ini mau sufatifah, maka bukan kaumu tohuni. Kalau itu idofah. tohunu, Kalau ya gitu. Ada alasan untuk jadi ringkas? Kenapa bukan kaumun? kaumun tohunun. Ya, jadi betul sekali. Kalau tidak ada alasan untuk jadi ringkas, maka kita tanwinkan dia ya. Jadi posisinya mubtada khobarnya gimana Bu? Hum sebagai Ada mubtada. kaumun tohunun khobar. Ya, jadi kalau khobar adalah rofa kedua ya. Maka kita pilih kaumun, bukan kauman, bukan kaumin, tapi kaumun. Nah, kalau tadi pertama Bu Anis kaumu kaumuni memang benar secara konstruksi karena memilihnya idofah ya. Tapi kalau kita lihat ke artinya ternyata yang, oh berarti mau sifat-sifat. Nah, baik kita kembali utuhkan dia menjadi kaumun, kaumun gitu ya. Oke, pelan-pelan ya. Apa ini masih pemanasan, masih nomor 1. Ya, lagi Bu Ani. Hadza Hmm, nadirun hmm, minan apa ya, minan hmm. Ini pemberi-pemberi peringatan terdahulu. pemberi ya berarti. Ini gini harokatnya. Nuzur. Yang belakang ula ya. Betul. Cuman itu jadinya pemberi peringatan terdahulu. Nudu nudu ru apa ya? Dibaca lagi dari depan. Ula. Ya, ulah. Oke. Nudu Ada nazirun minan. Ada ini? duri. Nah, Duri ya. ula. Oh yamin, oh masya Allah lupa. Ya, ada min di situ Oh ya, iya. maka langsung jar. Iya deh. Iya, begitu. Ada nazirun. Nah, nazirun tidak ada alasan untuk jadi ringkas ya, karena belakangnya udah min nih. Nggak mungkin dia ada hubungannya sama nazirun. Maka nazirun sudah ringkas saja, utuh saja, tanwin aja. Ini adalah nazir ya, orang pemberi peringatan. Minan nuduril ula, di antara atau dari pemberi-pemberi peringatan yang
terdahulu atau yang awal. Ya, begini ya. Oke, lanjut. Nomor 3, 4. Bu Lilis. Terus apanya mubtada Ya. khobarnya nggak di ini Oh iya, yang benar. boleh. Ya, mubtada khabarnya Bu Wanis. Karena saya ngeblank mubtada khobar. Malah belum begini sih. Ya, Bu Wanis, mubtada khabarnya. Hadza nadhirun mubtada. Kenapa hadza nadhirun mubtada? Ada hubungannya apa hadza nadhirun? Oh, nggak ada hubungan ding, Us. Hadza Berarti berarti hadza saja ya. Nadhi- Hadza mubtada. Nadhirun khobar. Terus Minan nuduril ula MB iya. MBK kepanjangannya apa, Bu? muta'alik bil khobar. Iya, iya. Nah, harus tahu kepanjangannya ya karena nanti jadinya muta'alif bil khair gitu. Ada karena keseringan menyingkat gitu. Jadi menyingkat boleh tapi harus tahu kepanjangan. Oke, ya gini ya. Ada mubtada khobarnya nadhirun minan nuduril ula. Mbak, halo. halo Ustazah nggak? Oh ya udah, tak pikir punya aku kok kayak udah menemui. Recording stopped. Kelempar kayaknya. Oh iya. Nah, musuh bagi orang kafir. Gimana komponennya, Bu? Fa innallaha mubtada Hmm, berarti adun khobar hmm, lil kafirina muta'alik bil khobar. iya, ya. Oh, Antuna sudah tidak perlu bingung lagi kalau ada li seperti ini. Sebenarnya itu adalah li jar majrur plus al kafirina ini ya. Nah, cuman alifnya jadinya hilang. Karena kemarin ternyata saya dapat pertanyaan, oh, kenapa bisa gitu gitu. Oh, ada yang belum paham bahwa yang seperti ini itu adalah li dan alif lam yang digabung. Itu berarti jar majrur gitu ya. Karena menjadi muta'alliq tarik saya. Nah, ini juga mubtada perlu hati-hati ya. Jadi mubtada itu selesainya itu pada harf nasab wa ismuha. Jadi Antuna harus mencari ismuhanya dulu di mana. Jangan cuma harf nasabnya saja. Ya. Diselesaikan dulu ikatan fragmennya, baru lanjut. Sudah ya, paham ya? Selanjutnya Bu Nina 56. Innama analakum nadhiru mubinun. Mubi? Nun. Oke. Ya. Naziru kenapa ringkas, Bu? Ini mudhof ilaih. Mudhof ilaih. Iya Mudhof benar. ilaih. Oh, Mubinun yang bukan ini mubinin. yang peringatan yang ini ya, peringatan yang berarti harusnya nadirun ya. Maksud Ya, kualitas. betul ya. Nah, artinya di situ bukannya tapi Ya, yang. Oh, berarti yang. mau fasilitas. Innama sesungguhnya aku ana lakum nadirun mubinun. Insya Allah betul ya. Sekarang komponennya, Bu. Kalau innama itu kan bukan ini ya Ustazah, harf nasab wa ismuha ya, Betul bukan sekali. fragmen. Dia nggak punya kedudukan ya. Jadi dia Yang mana Bu? bingung kan? Tadanya cari yang di belakang innama. Berarti yang di belakang innama yang nadhiru mubinun.
Ini apa ini, Bu? Ana lakum Ana itu. apa ana? Ana Ana itu apa ana? saya kan. Saya. Domir apa Heeh. dia? Domir Tempel atau asli? asli. Domir asli secara status rofa nasab Oh, atau berarti jar? dia rofa. Berarti Rofa ya. anak Jadi setiap berarti domir asli itu rofa. berarti mubtadanya ana. Ana saja. Kalau mau inama ana juga boleh. Ana saja juga boleh. Oke. Biasanya diklikkan Google Form gitu ya, innama sama ana itu jadi satu baris gitu, innama ana gitu. Jadi yang menjadikan mubtada sebenarnya ananya ya, innama tidak punya kedudukan. Lanjut kabarnya ada. Ini benar-benar saya blank banget itu saja. Ini lakum itu kan muta'alik bil khobar ya saja. Iya betul. Nadhirum binunnya berarti kan khobar. Nadhirun. Nadirun atau nadirun mubinun? Nah kan. Iya, kalau Yes. belum ada break in the chain, Kan dia kan satu dia kedudukan. sefragmen ya saja. Jadi khobar semua. Nadhirun betul. mubinun. Jadi kalau sudah mubtada khobar itu harus satu rangkaian fragmen selesai dulu, bukan satu isim saja. Oke. Satu rangkaian fragmen panjang, bisa jadi nggak cuma mau sifat nanti ada lagi tulisan belakangnya gitu. Intinya belum ada break in the chain, berarti dia masih satu kedudukan, mubtada atau khobar atau muta'alliq bil khobar. Lanjut nomor 6. Fahuwa fi Aisyatir rodiyatun. Aisyatin ya. Rodiyatun. Oke. Maka dia berada di dalam kehidupan yang memuaskan. Kehidupan yang memuaskan. Fragmen apa ini? Oh, salah dong berarti. Iya, fragmen Musuwasifah. Berarti asyatin rodiatin. Ya. Jadi insya Allah membantu kok artinya. Jadi kalau kehidupan yang memuaskan berarti Musuwasifah 4 propertinya harus sama. Ya. Sekarang komponennya begini. Fahuwa mubtada. Fi katir rodiatin berarti muta'alik bil khobar. Ya betul. Ya. Sudah nggak ada khobarnya ya. Jadi satu rangkaian ini fi Aisyatin rodiatin ada fragmen apa aja Bu Nina? Ada fragmen harf jar majrur fi isyatin itu sama isyatin rodiatin mausuf wasifah. Itu ya. Atas satu kedudukan muta'alliq bil khobar bisa memuat beberapa fragmen kayak gitu. Jadi jangan diputus. Kalau rangkaian fragmennya masih terus nyambung, ya sudah itu masih satu kedudukan. Oke, clear ya. Lanjut. Kalau masih pendek-pendek ini mah cepet nih. Saya setengah kayaknya hari ini. Ya, Kak Ilva ya, 7-8. Oke. Ya, silakan. Wa mislu terus kalimat ini bukan mislu ya, lu-nya sudah benar tapi masalu. Oh, salah ya. Masalu kalimatin khobisatin terus kasyajarotin khobisatin. Ya, seperti ini ya. Wa masalu kalimatin. Ini saya kalau belum hafal juga nggak tahu. Sebenarnya alhamdulillah pernah familiar di ayat ini. Wa mislu sebenarnya sama ya. Saya nggak tahu bedanya. Masalu sama kan, tapi dua-duanya muncul di Al-Quran. Gitu ya. Itu PR kita bersama bedanya. Mislu sama masalu itu apa penggunaannya?
Wa mathalu kalimatin khabisatin kasyajaratin khabisatin, dan perumpamaan kalimat yang buruk adalah seperti pohon yang buruk. Fragmennya komponen kalimatnya, Kak. Itu tuh saya tuh jawabannya yang wa mislu kalimatin itu mubtada. Sampai kalimatin saja. Sampai khobisatin, salah. Oke. Terus kasyajaratin sama sampai khobisatinnya muta'alliq bil khabar. Iya betul, karena ini jarang majrur ya. Jadi bukan khobar. Kalau khobar selalu rofa. Ya, iya betul, insya Allah begitu ya. Masalu kalimatin dia idhofah dan mausufah sifat, karena belum ada putusan ya sudah sampai selesai dulu, break in the chain dulu. Nah, baru kita kasih adalah, terus belakangnya juga ini ada jar majrur sama mausufah sifat. Ya. Oke, ya, clear ya. Lanjut nomor 8. Yang nomor 8-nya adzolimuna fi dilalin Ini yobo ya, binin. yobo. Dolalin. Fi dolalin mubinun. Mubinin. Kalau yang zilal itu yang pakai zo gini setahu saya. Artinya apa sih, perlindungan gitu atau apa, tempat perlindungan. Itu pakai zilal gitu ya. Nah, kalau yang ini pakai bod, yang ini teman yang sod, itu bolal. Itu artinya kesesatan ya. Orang-orang yang zalim itu berada di dalam kesesatan yang nyata ya, betul. Az-zalimuna fi dhalalin mubinin. Gimana komponennya, Kak? Yang adzolimuna itu mubtada. Terus fi dolalin mubininnya itu muta'alliq bil khabar. Iya, alhamdulillah. Ya, betul ya, insya Allah ya. Az-zalimuna fi dhalalin mubinin. 9 10 kembali ke Bu Anis. Ulaika ashabu jahim. Jahimu. Jahimu. Jahimi. Oh, jahimi. Oke. Saya dengar lagi jahimu. Ashab jahim. Penghuninya neraka. Berarti fragmennya apa? Mudhof ilaih, mudhof. Mudhof ilaih, betul ya. Mereka itu adalah penghuni neraka. Komponennya gimana, Bu Ani? Ulaika mubtada, jahimi, khobar. Iya, betul sekali. Ya, ini ya cukup insya Allah ya. Ustaznya, Itu yang jahimi itu termasuk contoh yang semi fleksibel berubah jadi fleksibel karena ada al nggak ya? Iya, kayaknya jahim itu kan sudah namanya ya. Iya. Jahi, harusnya jahimah, cuman karena ada alif lam, jadi dia ya cuma namanya jadi kan. Kalau jahim, nama itu jahim atau jahanam ya? Oh, jahanam nama ya. Tapi kayak jahim itu juga nama sudah nama nerakanya ya. Oke, ya bisa jadi ya. Ini saya coba post lagi. Tapi kayaknya semua jahim itu ada alif lamnya ya. Kita tidak menemui jahima, jahimun gitu. Jadi coba kita cari ya. Lanjut dulu ya, nomor 10. Kan. Ya, ini masih. Innallaha alimu. Woi apa ya? Waibus samawati wal ardi. Sungguhnya Allah adalah zat yang mengetahui kegaiban. Nah, ini innallaha alimu sama goib itu ada hubungannya apa kira-kira? Kenapa alimu bukan alimun?
Oh, harusnya alimun ya. Karena nggak ada ini harus bukan alimu yang tahu. Ya, antara dia punya hubungan atau tidak ya. Jadi eh, bisa kita hubungkan dengan idofah sebenarnya. Tapi memang agak sulit ya mentranslasi gimana ya. Alimu goibi gitu. Orang pihak yang mengetahuinya kegoiban. Jadi itu gimana sih? Nah, zat yang mengetahuinya. Makanya di sini ada nyanya kan. Zat yang mengetahuinya kegoibannya. Nah, gitu. Ini ada clue sebenarnya di sini. Maka alimu dan goi apa hubungannya? Idofah. Idofah, Ya. nggih. Goibi. Idofah. Karena zat yang mengetahuinya kegoiban. Gitu. Nah, alimu goibi. Maka alimu sudah betul alimu karena dia ya udah. Ya, gitu ya. Alimu goibi sama wati wal ardi sudah betul secara harokat semua. Ya, goibi sama wati wal ardi juga masih idofah. Oke. Jadi bagaimana komponennya, Mbak? Innallaha mubtada. Alimu khobar. Alimu. Sampai mana nih? Sampai wal ardi ya. Iya betul, panjang ya sampai ke belakang. Coba, ya betul. Panjang sekali karena idofahnya belum putus. Alimu goibi idofah, goibi sama wati wal ardi juga idofah. Ya, ada yang mau ditanyakan? Kalau misalnya artinya kayak gitu terus gimana sih ya? Kalau ini kayak Gimana? kalau nggak tahu artinya misalnya kayak gitu. Biasanya sih ada artinya ya, Bu. Soal-soal nanti ada artinya gitu ya. Oh, iya. Atau mungkin apa ya? Misalnya nggak ada nyanyanya juga itu. Pakai kalau misalkan yang cetak-cetak itu seringnya nggak ada artinya ya. Tapi mungkin lebih cocok kecocokannya aja mungkin ya. Pakai feeling aja mungkin akhirnya. Akhirnya pakai feeling kayak gitu. Nah, gimana ya? Insya Allah yang familiar sih yang keluar semoga di soal-soal itu semoga yang keluar yang familiar gitu ya. Alimu ghaibi samawati wal ardi. Jadi ya, mungkin kita perlu melatih kepekaan kita juga ya, maksudnya dengan memperbanyak tilawah itu sebenarnya. Ya, 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 gini ya. Jadi apa namanya? Ketika perbanyak tilawah itu juga salah satu cara kita untuk lebih mengenali ayat-ayat. Kok kedengarannya enaknya bunyinya begini ya. Nah, itu bisa kita latih dengan memperbanyak tilawah. Itu ya. Dilanjut. Oh ini ada Google Form-nya mau coba dikerjakan dulu kok. Yang tadi sudah clear ya. Sekarang coba ya, dicoba dulu mengerjakan gundulan kayak gitu. Nanti masih banyak kok latihannya, masih sampai 50 kan. Nah, sekarang kita coba dulu sesi dengan Google Form. Masih gundulan. Nah, ini kerjanya harus ganda berarti ya, nggak klik, tapi juga kira-kira harokatnya enaknya apa gitu. Ini bisa, insya Allah bisa. Masih pendek-pendek. Silakan bisa dikerjakan dulu. Kebetulan lagi istirahat itu ada nyanyi-nyanyi.
apa tadi artinya? Terus. Kalian adalah janin-janin di dalam perut ibu kalian. Yang lain Antum, itu nggak ada. antum mubtada, Oke. ajinnatun khobar, fi butuni ummahatikum muta'alliq bil khobar. Iya, panjang ya muta'alliq bil khabarnya karena memang masih ada ikatan fragmen terus. Fi butuni ummahatikum. Nah, masih fragmen terus. Iya, betul. Clear ya, insyaallah. Kalau mau ditanyakan boleh. Langsung saja kalau ada yang mau ditanyakan. Lanjut, Bu Nina, 13-14. Ini wala ada abu. Sebentar tadi wala ada bul akhiratu akbaru. Dan ada bis sungguh azabnya adabi wala adabi. adabi Akhirat sungguh azabnya akhirat. akhirati akbaru. Oke. Ya, kenapa wala azabi? Kenapa tiba-tiba jar? Tadinya saya kira jar majrur. Jar Tapi ini majrur itu ya penekanan ya Ustazah. Lam taukid ya. Selain itu kalau jar majrur itu harusnya li, Harusnya bukan li. mutlak. Iya itu dia. Saya ragu-ragu ya di situ tadi. Oh ya, kalau Berarti ketemu sama isim dia selalu li. Kalau la itu ketemunya domir tempel. Oke. Ya. Berarti ini Tidak benar ada tadi ya, la alasan, adabu ya. Benar tadi ya. Ya, wala adabu ya. Jadi kalau lam taukid dia tidak menjadikan juga harokat ya. Oke. Wala adabul akhirati akbar. Jadi gimana komponennya? Komponennya berarti wala adabunya sampai akhirati itu mubtada, kemudian akbarunya khobar. Ya. Ini ya, lanjut 14. Ini sebelumnya saya mau nanya dulu Ustazah. Jadi kalau yang isim tafdil itu dia semi fleksibel ya jadinya? Enggak ngaruh. Ya. Jadi berarti kan ini kan lakinna itu kan afnasab ya Ustazah. Berarti dia dengan aktarunya jadi aktaro kum gitu. Iya betul. Walakinna aktarokum lil haqqi kafir karihu. Nah. Oke, iya betul. Walakinna aksarokum, nah ini korbannya lakinna ya, jadi aksarokum lil haqqi karihuna, betul. Orang-orang yang membenci kebenaran, ini jamak laki-laki. Ya, komponennya Bu Nina. Komponennya walakinna sampai aksarokum itu mubtada, kemudian lil haqqi karihuna. Lil haqqinya mubtada, muta'alliq bil khobar, kok mubtada muta'alliq bil khobar, karihunanya khobar. Iya, betul. Ya, seperti ini ya. Ya, sudah. Lil haqqi seperti yang saya jelaskan tadi, ini adalah li plus al haqqi. Jar majrur. Clear ya, insyaallah. Oh, sebentar dulu. Tadi saya sudah cari yang al-jahima gitu ya. Saya lihat di Al-Quran ada yang pakainya jahim saja. Ternyata dia bukan semi fleksibel. Dia bisa jahimin, dia bisa kasroh, bisa tanwin. Jadi kalau untuk jahim, dia lebih ke neraka seperti nar gitu ya, sifatnya nar gitu. Jadi bukan nama, tapi kalau dapat kalau tidak dapat alif lam, dia pun bisa kasroh, bisa tanwin. Jadi posisi mudhof ilaihnya bisa jahimin, bisa lafi jahim. Innal insana lafi jahimin ada ya kita dengarkan ya. Lafi jahim. Nah, maka ini bisa
jahimin gitu. Kalau semi fleksibel kan harusnya apa? Lafi jahima gitu kan. Nah, jadi jahim itu bukan termasuk semi fleksibel. Ya, dia isim biasa fleksibel. Oke, lanjut Kak Wilfa 15 16. 15, 16, 15. Wallahu Hmm. ala kulli syai'in Kak malu Kak. Hmm. qadirun. Ya. Komponennya Komponennya wallahunya mubtada, terus ala kulli syai'in itu muta'alliq bil khabar, Hmm. terus qadirun khabar. Iya, nih clear ya, insya Allah. Lanjut 16. Innama anta Hmm. minal Hmm. minal musahhirina. Ini yang terkena sihir, yang disihir. Berarti musahir atau musahar. Kalau orang yang disihir, Yang di jadi maf'ul atau fa'il. musaharina. Kalau orang yang menyihir berarti fa'il ya, musahir. Kalau orang yang disihir atau terkena sihir berarti maf'ul, isim maf'ul, musahar, musaharina gitu ya. Itu mengartikannya begitu, menganalisnya begitu. Orang yang terkena sihir itu berarti orang yang disihir gitu kan gampang ya. Kalau disihir berarti dalam apa silgohnya itu bukan isim fa'il tapi isim maf'ul. Musahar ya, muallamun, bukan muallimun. Ya, innama anta minal musaharina. Oke, komponennya Kak. Innama anta itu mubtada, minal musaharina muta'alliq bil khabar. Ya, mudah insya Allah ya. Oke, kita sampaikan nomor 20 ya. Yuk, selanjutnya Bu Anis 17 18. Innal muttaqina fi jannati wa uyuni. Jannati atau jannatin ada urusan ada alasan untuk jadi ringkas nggak? Fi jannatin wa uyuni. Ya, karena di sini wa berarti tidak mungkin ini idofah ya. Jannatin wa uyunin tidak mungkin idofah, jadi tidak perlu ringkas. Kan seringnya kalau alasan ringkas itu kan karena jadi mudhof gitu kan. Nah, karena ini bukan idofah, maka kita utuhkan saja. Gitu. Ya, sudah betul secara harokat sekarang komponennya Bu. Innal muttaqina mubtada fi jannati wa uyunin MBK. Muta'alliq Ya, betul. Allah. Lanjut 18. Fasalamu laka min Jangan terbiasa ringkas, kalau bisa utuh aja Bu. fasalamun. Ya, karena belakangnya sudah laka, jar majrur. Oh, nggak mungkin dia mudhof gitu kan. Fasalamun Laka min ashabil yamini. Iya betul. Maka keselamatan bagimu, fasalamun laka, keselamatan bagimu. Min ashabil yang menjadi golongan kanan. Ya, komponennya Bun. Fasalamun mubtada. Sampai laka enggak ya? Laka. Ayo, sampai laka enggak? Sudah break in the chain belum? Sudah break in the chain belum? Antara fasalamun dan laka? Sebagaimu ada belum. Ada kalau break in the chain itu masih ada ikatan fragmen nggak antara salamun dengan laka? Ada ding Us. Gimana? Nggak ada. Nggak ada, ya. Karena ini sudah tanwin, ini sudah jar majrur. Dia nggak punya ikatan fragmen, berarti sudah break in the chain. Berarti sudah sampai sini aja mubtadanya gitu. Terus laka sebagai apa ya? Sebagai jar majrur, jadi apa? MBK ya Us? Betul. Ya. Kalau jar majrur langsung aja MBK. Yang min juga iya. Ini nggak mau nulis nih. Ya, terus min ashabil yamin. Sebagai apa? Juga MBK juga Us. MBK juga Us. Hilang.
min ashabil yamin MBK juga. Oh iya, ya. Oke. Ya, barusan koneksi saya kayaknya kurang stabil. Ya, gini ya. Jadi ada dua muta'alliq bil khabar nggak apa-apa. Kan tadi ada yang multiple juga ya. Ya, seperti ini ya. Clear ya? Ada yang mau ditanyakan? Monggo. Jadi kalau sudah tidak ada ikatan fragmennya, berarti dia kedudukannya sudah berbeda. Kalau satu mubtada, berarti satunya sudah khabar. Atau muta'alliq bil khabar. Lanjut 1920, Bu Lilis. Innama Mm-mm. amwalukum wa auladukum fitnatun. Ya, sudah betul secara harokat. Sekarang komponennya. Innama amwalukum wa auladukum mubtada, fitnatun khobar. Mm-mm. Ya. Ya, gini ya. Harta-harta kalian dan anak-anak kalian adalah fitnatun. Ya, amwalukum wa auladukum karena dia masih wa gitu ya. Jadi masih ada hubungannya. Ya, atof, ma'atuf ini belum sampai kita ya materinya, cuman karena masih disambung dengan wa, maka itu masih jadi satu kedudukan yaitu mubtada semua. Jadi menimbulkan rasa ingin tahu semua. Gitu aja ya. Kita apa namanya? Melogikanya gini, kalau amwalukum kenapa amwalukum? Berarti masih penasaran. Wa auladukum, kenapa? Wa auladukum. Oh, berarti dua-duanya jadi mubtada kayak gitu ya. Oke. Lanjut 20. Boleh. Wa inna auhanal buyuti labaitul angkabuti. Ya, ya, alhamdulillah. Ya, betul sekali untuk harokatnya. Komponennya? Wa inna auhanal buyuti mubtada. Labaitul angkabuti khobar. Ya, betul. Ini lah di sini tidak menjadikan baitnya menjadi baiti. Berarti lamnya itu adalah lam taukid ya, lam penegasan. Meskipun nggak ditulis di artinya gitu. Jadi sungguh labaitul, ya, sungguh rumahnya laba-laba kayak gitu. Jadi laba itu bukan libaitil ankabut gitu. Kalau libaiti agak nggak masuk juga ya. Apa milik rumahnya gitu. Milik atau untuk rumahnya laba-laba gitu kan nggak masuk ya. Jadi memang apa keakraban kita dengan ayatnya juga berpengaruh ya. Insya Allah. Kalau misalkan seringnya kok enaknya kayaknya li bukan la, atau kok cocoknya kayaknya seringnya mendengarnya la bukan li kalau di ayat ini. Nah, gitu. Ini juga penting untuk kita bisa mengharokati dengan benar. Tapi kalau di ujian besok kayaknya nggak ada mengharokati sih ya. Maksudnya sudah ada harokatnya, cuma tinggal ditentukan ini hubungannya apa. Tapi jangan bingung. Nah, karena di sini bukan li, nah jadi kan laba itu jangan di labeli dengan muta'alliq bil khobar ya. Nah, kalau li baiti barulah dia muta'alliq bil khobar karena jar majrur ya. Kalau ini laba itu meskipun ada la di depan, tapi baitu dia rofa, tetap rofa. Berarti khobar jatuhnya, bukan muta'alliq bil khobar. Itu ya, dipahami ya. Ya. Ada yang mau ditanyakan sebelum kita akhiri? Monggo. Kalau sudah, kita cukupkan dulu. Nanti insya Allah saya kirim lagi ya sebelum pertemuan pekan depan yang sisanya yang 40 sampai 50. Yang 31 sampai 50.